Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Triwidiarti, nomor absen 33. Yang pertanyaannya, jelaskan asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat Al-Maidah ayat 3. Dan yang pertama, asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi baik pada waktu itu dan terlihat jelas pada pagi hari. Kemudian timbullah pada diri beliau keinginan untuk meninggalkan keramaian. Untuk itu beliau pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat dan beberapa hari. Dan Khadijah istrinya ia menyediakan pembekalan untuk beliau selama beliau di Gua Hira. Dan suatu ketika datanglah malaikat Jibril dan ia berkata, "Iqra, bacalah," gitu. Dan beliau menjawab, "Saya tidak pandai membaca." Dan malaikat mendekat beliau dan beliau merasa kepayahan, dan malaikat berkata lagi, "Iqra, bacalah." Dan malaikat menjawab, "Saya tidak pandai membaca." 3 kali beliau menjawab seperti itu. Malaikat membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah malaikat membaca kelima ayat tersebut, malaikat menghilang dan tinggallah beliau seorang diri dengan perasaan yang takut, dan beliau langsung pulang untuk menemui Khadijah. Dan beliau terlihat gugup dan berkata, "Zamaluni, zamaluni," yang artinya selimuti aku. Dan setelah rasa takut dan dingin beliau menghilang, Khadijah ingin Rasulullah bercerita kepadanya, menceritakan kejadian yang dialami. Lalu Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang suka menghubungkan kasih sayang dan memikul berat." Lalu Khadijah mengajak Rasulullah untuk bertemu dengan Warqah bin Nawfal, yaitu pamannya Khadijah. Dia adalah seorang pendeta Nasrani yang sangat paham kitab Injil. Lalu Khadijah meminta Rasulullah untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Warqah bin Nawfal. Lalu Rasulullah menjelaskan kepada Warqah, dan Warqah menjawab, "Inilah utusan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus Nabi Musa alaihi salam. Semoga aku masih dikaruniai hidup sampai saatnya engkau diusir dari kaummu." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Dan Warqah menjawab, "Benar, belum pernah ada seorang nabi yang diberikan wahyu seperti engkau yang tidak dimusuhi orang. Apabila aku masih mendapati engkau, maka aku akan menolong engkau sekuat-kuatnya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 3. Yang di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini, yang artinya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang telah
putus asa mengalah agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari itu telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kenikmatanku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surat Al-Maidah ini Allah Ta'ala melarang hamba-hamba mengonsumsi binatang-binatang yang mati sebagai bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih atau diburu, sebab terdapat darah beku yang membahayakan agama dan tubuh. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengharamkan kecuali bangkai ikan, karena ikan itu halal, baik mati karena disembelih atau karena hal lainnya. Telah diriwayatkan oleh Malik Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Anas, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaini, dan Ibnu Hibban yang diterima dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah ditanya ihwal air dan bersabda, laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.